Sepertinya begitu, Maya. Om juga nggak tahu siapa yang tega berbuat begitu. Tapi Om rasain kayaknya memang ada yang nggak suka sama keluarga kita. Hubungannya sama benda ini yang Om punya. Ayo. Tapi Mas Wahyu nggak mungkin macam-macam. Dia bukan orang yang seperti itu. Mungkin gini Om, ini mohon maaf sebelumnya. Mungkin kita berpikir positif aja dulu. Ya, kita mencari Mas Wahyu ini sesuai dengan logika yang ada. Tapi mungkin barang-barang ini identik dengan hal-hal yang gaib Om juga. Ini saya mau tanya sama Om kan selama ini di kantor. Ya, terakhir sebelum Mas Wahyu ini menghilang, Mas Wahyu ini gimana Om? Tingkah lakunya, atau mungkin ada masalah, atau mungkin ada musuh dengan seseorang? Memang Om perhatiin beberapa hari sebelum Wahyu menghilang, gerak-gerik Wahyu itu agak aneh gitu. Anehnya Kayak gimana? bisa gitu. Kayaknya ada sesuatu yang dipikirin lah gitu. Ya tiba-tiba dia menghilang itu juga Om nggak tahu. Om minta tolong supaya segera bisa diketemukan Mas Wahyu. Tolong dibantu sama anak Maya. Ya insya Allah Pak, kita berusaha ya Pak. Kita berusaha semaksimal mungkin. Yang penting Bapak istirahat aja dulu. Ya, maaf nih ya, Om kayaknya mau istirahat dulu. Iya, ya silakan. Akhirnya kita pamitan sama Om Hadi, kita coba cabut dari tempat rumahnya Om Hadi. Aku tinggal dulu ya. Aku tinggal dulu. Iya, Maya. Cepat sehat ya Om. Iya, hati-hati ya Maya ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Kita mohon pamit ya. See you. Atau mungkin rekan dia yang terakhir siapa? Rekan bisnis dia. Saya kurang tahu juga. Jangan-jangan barang ini ada sangkut pautnya sama meninggalnya saya. Sama Mas Wahyu menghilang. Enggak lah, itu kan Ada barang ini Mbak. Kamu meninggalnya udah lama. Mas Wahyu kan ngilangnya baru-baru ini. Ya terus Mbak ingat sendiri kan ada orang aneh waktu itu merhatiin di dekat rumah saya. Apa ada hubungannya dengan barang ini? Iya. Kita ikhlasin aja sama Allah. Sekarang kita coba lagi, ikhtiar lagi, doa lagi, usaha lagi ya. Ini diabaikan aja dulu aja. Nggak mengganggu, nggak kenapa-napa. Nggak Ini mau. barang biasa doang, udah lah. Aku penasaran Mbak, pasti ada apa-apanya ini Mbak, ada hubungannya. Apa kan? Dan kemudian ini gara-garanya adalah campers kita nih. Ada yang nawarin, ada yang nyeletuk. Ada tuh temen gue tuh kalau mau yang ngerti gituan. Begitu ditawarin sama salah satu campers kita, Mbak Maya ini jadi tertarik, jadi penasaran dia. Disamperin lah campers kita ini. Apa Bang di mana? Mau bawa aku ke sana? Ayo Bang, anterin Bang. Saya mau tahu ini tuh apa. Maksudnya ngerti gituan apa? Ngerti? Ayo Saya Bang. dukun. Ya orang gitu Dukun orang tuh yang pintar. ngerti gituan. Nah ini cari masalah ini. Gua tarik itu campers kita. Bang lu ngapain coba? Lu ngapain ngomong-ngomong begituan? Hah? Refleks aja. Ya jangan. Kasian. Iya walaupun kasihan, itu kan tapi belum tentu bener hal yang begituan. Iya, Kita kan mereka udah kita ada ini ada solusi juga. kan Ayo dong Bang, aku mau ke sana. Mana aku mau cari tahu ini tuh ada apa. Mana ayo dong Bang. Mbak, jangan percaya hal yang begini-beginian. Udah, ya
kita itu insya Allah kita udah biasa bantuin orang yang hilang. Nggak perlu pakai begini-begini, Mbak. Coba ketemu aja kok. Walau gimana pun, yang seperti ini tuh nggak bisa dielak ada. Kalau emang ini jalan keluarnya bisa nemuin Mas Wahyu, kenapa enggak coba? Ayo dong Mas Mandala, ngertiin aku. Kita kan masih belum cari maksimal. Tapi kalau- baru kemarin Mbak kita nyari. Tapi kalau dicoba apa salahnya sih? Ya maksudnya kita masih bisa coba Nggak hal boleh, lain. Mbak. Mbak, ini musyrik, Mbak. Syirik, Mbak. Nggak boleh. Dalam agama nggak boleh, Mbak. Mas Mandala tolong kamu jangan ini aja, buktiin aja biar aku nggak penasaran gitu apa ini apa hubungan, kalau udah gitu aku udah gitu loh Mas Mandala. Klien kita ini tetap antusias, pengen ke tempat dukun. Dukun yang katanya adalah temennya anak-anak campers. Udah nggak Mas Mandala, kalau Mbak yang nggak mau nganter saya pergi sama dia, ayo Mas antri saya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak. Ini gara-gara hati kamu sama Mandala nggak percaya. Jadinya kayak gini. Kayak gini tuh ada, kenapa sih kalian tuh nggak percaya? Baik tadi ini kena selokan ini loh, Mbak. Jatuh, Mbak, dorong-dorong tarik-tarik ke sini, pantesan jatuh. Nggak ada hubungannya, Gak Mbak. ada hubungannya dengan apa ini? Jangan disangkut pautin Ya karena nggak terjadi sama kalian juga terjadi sama kalian. Ini nggak terjadi sama kalian, jadi kalian kenapa ngomong seperti ini? Bisa dulu. Yuk ke mobil dulu. Kita sama diskusiin di mana tempatnya, itu kan juga belum jelas siapa orangnya. Ya. Udah, ini kita coba mau ke rumahnya siapa ini? Ke rumah teman kamu ada nggak? Bukannya kita mau ke rumah temen gue. Rumah teman siapa? Astagfirullahaladzim. Emang Mbak bener mau ke sana? Saya pengen tahu. Mbak itu keris, ya. Ya kita nggak ngerti itu keris apa gitu loh. Maksudnya untuk apa? Tapi kita nggak perlu tahu lah masalah itu. Dalam arti kita nggak perlu terlalu dipercayain dengan hal-hal yang mistik seperti itu. Lagi ini kan nggak mengganggu mbaknya juga kan. Ini kan selama ini diem-diem aja kan dilaci suaminya mbak kan. Iya. Tapi dampaknya semua Mbak. Nah, itu kan udah kalau papa mbak meninggal itu kan karena emang udah takdirnya, bukan karena ini mbak. Udah jangan nangis, jangan nangis. Gini aja. Sekarang gini. Ini jujur kalau kita masalah orang pintar atau paranormal atau apalah kita nggak percaya, Mbak. Ya, jujur kita nggak percaya. Coba kita lihat sini. Coba saya melihat ya. Aku coba kasih pengertian. Aku tawarkan tuh kita browsing dulu. Bentuknya seperti apa keris ini, terbuat dari apa. Nah, ini kan keris nih. Ini kalau lihat bentuknya nih kayak wayang nih kayaknya. Bener nggak sih kayak wayang? Coba Feli browsing deh. Ini keris kecil bentuknya kayak wayang. Di internet ada nggak? Nih, ini kita mau coba cari tahu aja deh. Nah pas kita cocokin kerisnya sama yang ada di internet ternyata sama. Mana sih? Ini ada banyak nih. Coba lihat. Ya tuh. Ya tuh bersama Sama sama. tuh. Iya. Tuh sama tuh. Sama namanya tuh Keris Sakti Semar Mesem. Katanya keris Semar Mesem ini dipercayai untuk kelancaran jodoh. Dia itu
Ya kan suaminya dia udah jadi suaminya. Tuh, apalagi dia Ini kayak berupa tanpa mantra, tanpa puasa. kayak gini. Ini suaminya Mbak ini dapetin ini dari mana? Nggak tahu. Aku nggak tahu nih maksudnya apa gitu. Soal di internet kan tadi bilangnya untuk bla 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 bla. Ya. Jodoh katanya. Makanya biar kita nggak penasaran tanya coba Jadi ini tuh- emas gitu. Makanya ini penasaran nggak Mas? Saya harus ketemu sama Muji. Saya harus ketemu sama dukun yang tahu ini Mas. Biar saya tanya lebih banyak lagi. Bro, ya. Ini temen lo, maksudnya dia tahu sejarah tentang keris ya? Ya, dia itu emang belajar ini kejawen. Dia Gitu. emang Dia tahu ilmu Jawa. maksudnya dia bukan dukun emang. Oh bukan dukun dia? Bukan. Cuman dia emang apa? Mendalami ini kejawen, kebatinan gitu. Jadi gitu aja Mbak, gini. Kita akan coba bantu. Maksudnya dalam arti kita bantu untuk ya untuk cari tahu aja tentang siapa suaminya Mbak ini gitu. Dan ini untuk apa juga yang penting keris ini kan? Untuk memastikan kalau di internet ini kan untuk apa jodoh. Dengan dia kan udah suaminya, mana mungkin jodoh. Ya udah, karena kita kasihan. Ya, dengan syarat bahwa kita tidak boleh terlalu percaya sama dukun, dia pun menyetujuin, ya udah kita meluncur ke tempatnya Muji. Jadi ini mau nggak ke sana nih? Tapi dengan syarat kita cuma mau nanya ya, secara yang masuk logika. Benar ini. Gimana bro temen? Daerah Cibubur. Cibubur. Ya udah bro kalau gitu coba ini aja lu tahu bahwa dia mungkin lo bisa nanti kasih ke dia juga. Oke, ya Pak, kita ikutin cek Pak depan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bos, kabar lo? Ini apa ini? Banyak orang, banyak kamera lagi. Nanti temen gua, ini gua lagi kerja, ada yang mau ditanyain. Sampai di tempatnya Muji, kita jelasin semuanya. Muji ini juga bingung ternyata. Jadi gini Bang, ini kita mau nanya aja nih sama Bang. Sebenarnya nggak mau repotin juga. Ini Bang masalah ini coba. Nah ini bukan ini lebih paham lah daripada gua. Ya ini cuman kita mau secara apa sejarah atau mungkin secara leluhur. Tunggu, ini keris Marmes kan? Jarang loh orang punya. Lo dapet dari mana? Enggak, kita malah nggak tahu itu Semar Mesem atau apa. Kita malah nggak terlalu ini peduli. Semar Mesem. Semar Mesem. Keris Semar Mesem ini banyak fungsinya, yaitu sebagai pengasihan. Dia dari katanya dan namanya Semar Mesem, Mesem itu senyum. Kalau kita senyum kan banyak orang suka tuh, jadi memikat. Jadi siapapun yang punya keris ini pasti banyak yang suka. Ya ini untuk apa ini? Kalau orang udah nikah, buat apa lagi? Pakai Semar Mesem segala. Ya atau bisa buat bisnis mas, buat usaha. Jadi kalau punya keris ini bisa melancarkan usaha. Dan juga mas, keris Semar Mesem ini juga sebagai pagar goibah. Udah seperti itu. Ini nggak masuk akal di sini. Maksudnya? Iya pagar goibah. Jadi sebagai penghalang kalau teror yang goib-goib di luar sana yang bakal jahat-jahat yang bakal menjadi yang keris ini. Tuh kan bener apa yang dibilang Om Hadi. Tinggalnya papa itu nggak wajar. Ini tuh ada kaitannya. Kenapa sekarang Mas Wahyu tuh punya ini? Pasti masalah bahaya, Mbak. Aku tahu. Makanya ini kan suami Mas Wahyu kita nggak tahu gimana kan. Mana nyambung ini? Bingung. Enggak, saya mau nanya, ini berarti dia dapetin keris ini dari leluhurnya, dikasih dari kecil, atau dia beli dengan mahar tertentu? Beli mas. Beli. Iya. Berarti dengan mahar dia beli keris ini. Iya.
harus ada bayaran mahal, Iya. mahar. Jadi bisa berfungsi nih Mas. Dan juga harus Sengaja banyak beli. ritual-ritual juga. Pakai buat, ritual. keris ini biar berfungsi. Jadi harus pakai ritual gitu. Iya. Harus pakai ritual ini. Makanya emang jadi sengaja si orang ini beli keris itu dengan sejumlah mahar berarti. Iya. Supaya berfungsi. Oh iya, tujuannya berarti mau diniatkan. Bang, itu emak aku Kenapa? itu kemalingan. Dia panik, dia kaget di situ dan dia bilang sama kita semuanya, Mas, rumah saya kerampokan, Mas, rumah saya kerampokan, Mas. Rumah kemalingan? Iya, Apa sebentar jadi? ya saya pulang ya. Oh, jangan-jangan orang yang kemarin itu? Oh iya. Pak, ya, makasih Pak ya. Itu barang, keris-kerisnya. Buru-buru kita anterin klien kita Maya ini pulang ke rumahnya.